saya sendiri sering nih dicurhatin, Mas, kok air radiator saya sering kurang ya, apanya ya? Makanya, nah penyusutan normalnya itu seberapa, yang sering kita pantau selama 5.000 km, turunnya itu tidak lebih dari 1 cm. Heater nggak dipakai itu kan ininya, apa namanya, katup yang ada di AC. Tapi air kan pasti masuk ke heater terus. Oh, tetap masuk ya? Tetap masuk, tutup radiatornya terdorong, ini yang masuk ke reservoir. Jadi banjir. Nah, reservoirnya jadi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Bentar, Pak, kameranya kotor, Pak. Oh. Aduh. Rusak, Mas. Rusak, Pak. Ya, gimana, Pak? Oke, Mas Ardi. Ini mobil Serena tahun berapa nih, Mas? Ini 2000 berapa ya? 11 mungkin ya? 2011. Ya, Serena C24 lah. C24 Generasi ya? C24. Baik. Kayak gitu. Nah, kemarin banyak yang sudah kita buat video berhubungan dengan air radiator. Oh ya. Tapi pertanyaan juga terus bertambah. Bermunculan. Karena memang YouTube kita ini kan banyak video ya, Mas ya? Ya, betul, Pak. Terkadang customer atau penonton atau subscriber kita itu tidak membuka-buka ya, yang udah gitu, yang sudah kita pernah buat. Nah, dan tidak salah juga mungkin kita mengulang atau mungkin ada jawaban-jawaban yang berbeda dari Mas Ardi. Pertanyaannya gini, Mas Ardi, air radiator itu yang terutama yang di mana namanya, di tampungan ya, itu sering berkurang. Oke. Dan mungkin bisa dikasihkan juga seperti apa sih berkurang yang normal dan yang nggak normal. Nah, oke, siap, Pak. Jadi kita akan ini ya, jelaskan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Bukit. Jadi gini, ini kita perlu tahu dulu sebelumnya bahwasanya sistem pendinginan itu kan ada 2 jenis, Pak. Kita sudah pernah menjelaskan dulu ya. Jenis pertama adalah dengan sistem udara. Biasanya di mesin itu ada kisi-kisinya seperti sirip itu. Yang kedua adalah jenisnya sistem pendinginan itu dengan air. Nah, kalau untuk yang dengan air itu yang paling banyak sekali diaplikasikan di mobil-mobil saat ini, Pak Taufik. Nah, itu kalau untuk yang jenis air itu ada beberapa komponen-komponen yang dia memiliki usia atau mungkin secara 10 tahun sekali harus diganti. Itu diantaranya adalah radiatornya sendiri. Nah, radiator ini dia memiliki 2 kipas pendingin, atau mungkin kalau di mobil ini, atau mungkin hanya 1 kipas pendingin. Kipas pendinginnya sendiri pun juga ada yang modelnya Visco, ada yang modelnya motor. Nah, tapi kalau untuk yang di mobil ini dia motor. Nah, kemudian dari radiator ini sendiri dia ada yang namanya pemuaian, Pak. Jadi di dalam radiator itu ada air. Air itu kan apabila dia mendinginkan mesin yang panas, itu tentunya akan mengontaminasi air itu sendiri menjadi memuai. Nah, air yang memuai ini tentunya akan meluap, dan luapannya itu akan nanti masuk ke namanya reservoir tank. Nah, kita akan jelasin bahwasanya di reservoir tank sendiri ada batasannya. Batasan maksimal dan juga batasan minimal. Maksimal itu yang di atas, minimal itu yang di bawah. Nah, kenapa harus ada maksimalnya? Karena ketika air itu tadi yang sudah kita jelaskan itu jadi memuai, itu dia akan terbuang dari radiator masuk ke reservoir. Nah, kalau dia terbuang di reservoir sementara di sini dia ngisinya lebih dari max, maka dia ketika air itu debitnya yang dari radiator itu cukup banyak, itu dia akan melebihi kapasitas tanker reservoir. Akhirnya dia bisa tumpah. Nah, ada jalan keluar berarti ya? Ya, kalau dia tumpah, maka berakibat penyusutan air. Jumlah air berkurang. Jumlah air akan berkurang. Nah, nanti kan gini, loh, kenapa kok bisa berkurang? Karena ketika mesin atau radiator atau sistem pendinginan itu tadi yang ada di area mesin itu tadi dia sudah dingin, maka akan terjadi kevakuman, Pak. Karena kan menyusut ya. Ketika dia menyusut, maka terjadi kevakuman. Kalau misalnya kevakuman ini tidak ada yang bocor, maka dia akan nyedot dari sini. Yang tadinya di max ini dia naik, ketika dia panas, dia akan nyusut. Karena disedot? Karena disedot dari dalam sini. Nah, tapi tadi kalau misalnya dia ngisinya kebanyakan, terus dia tumpah, itu mengakibatkan penyusutan. Nah, penyusutannya itu kalau misalnya dia di bawah max sih normal. Tapi kalau dia di bawahnya min, nah itu malah nggak normal. Oh, di bawah max itu normal? Di bawah max itu normal. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi, terus di bawah max itu ada penyusutan,
maka itu normal. Nah, penyusutan normalnya itu seberapa? Yang sering kita pantau selama 5.000 km tergantung reservoirnya, Pak. Kalau misalnya yang kayak Serena kayak gini, dia biasanya turunnya itu tidak lebih dari 1 cm dari maksimal ketika dia sebelum 5.000 km itu tadi disimak. 5.000 km 1 cm. 1 cm. Itu yang baik tuh. Ya, itu rata-rata yang normal. Yang sering kan kita kan ada periodical maintenance ya. Kita sering sekali menyaksikan bahwa saya customer nih yang misalnya dia pakai mobil 5.000 km kemudian balik lagi ke bengkel kami, kita selalu menyaksikan bahwasanya biasanya rata-rata itu turun sekitar 1 cm. Itu rata-rata. Tapi kalau misalnya dia turunnya masih di bawah, di atasnya minimal, itu sebenarnya masih aman. Masih aman juga itu? Masih aman juga. Tapi yang sering kita jumpai ya 5.000 km itu pasti dia turunnya sekitar nih segini nih. Satu ruas jari ini ya? dari garis maksimal. Rata-rata segini. Kayak gitu. Nah, itu kenapa dia berkurang? Pertanyaannya karena memang kalau air itu tadi dia sudah terkena panas kan, mesin itu kan kinerjanya ya Pak Taufik ya. Itu kan antara 80 sampai 105 derajat. 80 sampai 105 derajat. Dan sering-seringnya kayak termostat buka itu kan perlu suhu 82 derajat minimal. Kemudian kalau untuk mobil ini, mesin QR ini dia memiliki dua termostat ya. Walaupun yang satu namanya water control valve. Betul. Water control valve itu dia bisa membuka kalau sudah 96 sampai dengan 95 sampai dengan 97. Jadi 96-an itu udah mulai buka. Nah, itu kan berarti kan suhunya ketika dia bersirkulasi itu kan bisa lebih dari 100. Betul. Makanya motor fan itu kebanyakan yang dia memicu signalnya biar muter motor fan itu kan di 97 derajat. Itu low. Nah, itu baru low itu? Itu baru low. Kalau misalnya dia pakai AC, biasanya dapat sinyal dari 2 sensor, maka dia putarannya tinggi. Nah, kalau dia tanjakan, sering kena macet, itu yang sering kita pantau, berhenti di tempat, itu 105 derajat, itu permainannya sampai sana. 105 derajat itu udah menggunakan motor fan dua-duanya hidup. Kalau dia 2 motor fan. Tapi kalau dia apa itu namanya single motor fan itu kecepatannya tinggi, Pak. Ada high speed-nya. High speed ya. High speed. Nah, berarti titik didih air itu kan 100 derajat, Pak. 100 derajat, betul. 100 derajat air mendidih. Ketika air mendidih maka dia ada yang namanya penyusutan. Pasti. Ketika kita ngerebus di teko, di panci gitu. Kemudian dia umep itu kan antara sebelum umep dengan setelah umep kan pasti ada penyusutan. Seperti itulah gambarannya dari yang terjadi penyusutan di mesin ini tadi, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia di bawahnya min nih, kok udah baru 5.000, di bawahnya min. Nah, itu kenapa Mas Ardi? Itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, radiatornya. Radiatornya apakah dia ada kebocoran atau enggak? Yang sering terjadi kebocoran, ini Pak Taufik. Ini kan ada radiator, ada upper tank. Ini kebetulan banget kalau untuk yang mobil ini baru saja diganti radiatornya. Karena sebelumnya kasusnya dia sempat nyala indikator overheatnya, kemudian airnya juga berkurang. Di sini Pak Taufik, yang sering kita utarakan ketika kita ngecek mobil bekas, dicek di sini ada nggak bekas-bekas coolant. Kalau ada bekas-bekas coolant, kemungkinan ketika mesin ini tadi sedang panas-panasnya, sedang memuai-memuainya air, itu antara sambungan upper tank dengan radiator dia nggak kuat, akhirnya timbul rembesan. Timbul rembesan di sana yang mengakibatkan air tersebut menjadi berkurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selang-selang. Ya, selang-selang itu juga penting karena semakin kesini usia selang itu kan mendekati usia rapuh ya Pak ya. Ketika dia rapuh, misalnya dia retak saja, itu bisa mengakibatkan kebocoran. Nah, kan saya sendiri sering nih dicurhatin, Mas, kok air radiator saya sering kurang ya, apanya ya? Makanya yang pertama kali saya sering sampaikan adalah coba Pak dicek dulu radiatornya, cek dulu selang-selangnya. Kalau misalnya nggak bisa ngecek sendiri, kan kita kan kadang-kadang kebanyakan dapat laporan dari pemilik mobil itu hanya asumsi Pak, hanya dugaan. Wah, masih aman kok Mas, secara visual. Tapi kalau secara dites pressure atau tekanan, itu kemungkinan besar dia ada kebocoran. Makanya kalau air radiator ini tadi menyusut, maka langkah pertama yang harus dipastikan adalah bawa ke spesialis radiator
kemudian dia dicek dengan menggunakan diservis dan juga dicek. Servis ini tujuannya adalah dia kan ada saluran kecil-kecil Pak, itu jangan sampai ada sumbatan. Kemudian dipres itu tujuannya adalah mengetahui nih apakah dia dengan tekanan ketika air itu tadi di atas 105 derajat itu dia mampu menahan nggak si radiatornya. Kalau dia nggak mampu menahan berarti dia ada kebocoran di sana. Itu ketika servis radiator akan ketahuan. Nah kalau untuk mobil-mobil yang memiliki heater Pak Taufik. Heater ya? Heater AC kan kalau di mobil itu kan ada beberapa yang memiliki heater AC. Ini adalah diantara selang yang masuk ke heater AC Pak. Teman-teman bisa ngecek kalau selang ini masuk ke dalam area kabin, maka dia adalah heater AC. Jadi kok ada selang kok masuk ke kabin ya, berarti dia ada heater AC. Pemanas ya Mas ya? Pemanas terbukti kalau misalnya mobil tersebut bisa disetting di atas 32 derajat. 32 derajat dicek, ternyata hangat. Kedinginan di dalam ruangan. Ya, kedinginan di dalam ruangan, kemudian dihangatkan. Nah, itu dia akan panas ya, menimbulkan panas berarti dia ada heaternya. Bisa jadi heater bocor di air tersebut bocor di heaternya. Berkurang ya? Berkurang. Kayak gitu Pak Taufik. Makanya sebelum kita mengerucutkan apakah mesinnya bermasalah, maka kita pastikan ini tadi radiatornya, selang-selangnya, kemudian sama heaternya. Itu. Kalau udah 3 ini tadi sudah dipastikan dalam kondisi baik-baik saja, nah gini, cara memastikan heaternya itu baik atau enggak, gimana caranya? Kan susah kalau harus bongkar. Ya. Caranya adalah dengan cara di bypass. di Selang ini bypass. kan ada 2, ini Pak, ada 2 selang. Ya. Di mana satu selang ini dia masuk ke heater, selang yang lainnya kembali ke mesin kembali. Nah ini kita lepas saja salah satunya. Salah satunya kita lepas, kemudian dari selang ini yang masuk ke heater kita masukkan ke selang yang ke pipa yang masuk kembali ke mesin. Jadi langsung sirkulasi di tempat ya? Sirkulasi di tempat. Jadi dia harusnya masuk ke heater, dia kembali lagi ke mesin. Gitu. Itu untuk memastikan. Lah, setelah dilakukan misalnya gini, kok airnya nyusut terus? Radiator udah dicek, selang-selang udah dicek. Kemudian kita ingin memastikan heaternya bagus atau enggak, itu adalah dengan cara bypass. Setelah di bypass, air nggak nyusut, berarti heater bermasalah, heater bocor. Maka kalau heater bocor ganti heater atau tambal heaternya atau nggak usah dipakai. Karena kalau iklim di kita kan tropis ya, iya, tropis. Sehingga kalau pakai yang hangat tambah panas. Iya, Kalau hujan nanti mengembun di dalam, nah itu kan repot. Sehingga sebaiknya kalau misalnya memang heater udah bermasalah, nggak usah dipakai. Tapi kan, gimana Pak? Mohon maaf saya potong. Pertanyaannya itu kan heaternya nggak dipakai Mas, kok bisa bocor? Gini Pak, heater nggak dipakai itu kan ininya katup yang ada di AC. Tapi air kan pasti masuk heater terus. Oh tetap masuk ya? Tetap masuk. Heater itu ketika teman-teman nggak pakai itu kan kalau heater misalnya pemanas kita ke dalam. Oke. Oke Pak. Ya, nah ini Pak Taufik di sini ada Merah, ini ya, biru. Suhu merah ya. Ini kan ada 25. Nah misalnya kita dipakai di suhu 30 derajat. Anggap 30 derajat lebih dia baru buka. Nah di dalam sana itu sebenarnya ada seperti katup gini Pak. Nah ini katup. Ketika heaternya itu tadi dia ini tidak digunakan dalam posisi dingin, maka dia katup ini akan menutup antara evaporator dan heater. Kita anggap aja di dalam sana heater, di luar sini adalah evaporator. Nah ketika kita pakai gini, sret ini Pak Taufik, ya, 30. ini 30 gini, maka dia akan membuka sret. Akhirnya antara panas heater dengan dinginnya evaporator dia tercampur. Ya, itu yang mengakibatkan hangat. Nah ketika dia ditutup sini seperti ini, heater tetap panas karena dia dapat sirkulasi air yang dari mesin masuk ke heater. Bocornya di mana? Bocornya di heaternya Pak. Heater itu kan modelnya kayak evaporator. Ini saya ambil satu contoh ya. Oke. Kita keluar lagi. Nah. Nah ini anggap aja heater Pak. Tapi ini adalah barang evaporator. Heater itu sama persis dengan evaporator, hanya dia lebih tipis. Nah ini adalah kita asumsikan ini adalah selang yang masuk ke dalam heater. Ini adalah yang keluar kembali ke mesin. Ketika heater itu tadi adalah ada katupnya, itu dia tidak digunakan, air ini tetap masuk ke sini Pak. Nah airnya habisnya gimana? Ketika ini tadi dia bocor itu kan bisa disebabkan karena pertama usia. Yang kedua karena korosi. Mungkin di dalam sana karena
dia menghisap udaranya itu dari bawah kaki itu kan ada kotoran Pak. Kemudian kotoran atau debu itu tadi nempel mengakibatkan korosi, maka dia bisa saja mengakibatkan kebocoran. Gitu. Nah, kebocoran itu dia akan netes dan keluar melalui lubang pembuangan air AC. Oh, jadi nggak kelihatan ya? Kelihatannya di luar, Pak. Iya, maksudnya nggak kelihatan Oh, mana nggak kelihatan. air radiator. Oh. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa Jeli, menampung itu air ya? Ya, menampung airnya itu sebenarnya warna kulennya nanti akan kelihatan kalau dia bocor. Hijau atau biru ya? Hijau atau biru. Atau sesuai dengan warna kulen yang ada di radiator. Ih, ilmu Kayak baru. gitu. Nah, jadi ketika dia bocor, mungkin bocornya kecil, Pak. Hanya setitik gitu ya. Tapi kalau dia netes terus, kalau teman-teman tadai atau apa itu namanya? tampung air buangan AC tersebut kok warnanya ada kayak kulen-kulennya. Ini di luar evaporator bocor ya Pak? Iya, betul. Evaporator bocor juga bisa. Karena kalau evaporator bocor itu kan dia kan warnanya kehijauan karena si freon ini kalau sudah oli freon dan juga freon itu sudah tercampur maka dia akan berwarna kehijauan. Nah, itu mirip kalau misalnya teman-teman pakai kulen warna hijau. Tapi kalau teman-teman pakai kulen warna biru atau warna yang selainnya merah misalnya, itu dia akan kelihatan di air tampungannya itu kalau misalnya heaternya bocor. Nah, gitu Pak Taufik caranya mengidentifikasi. Tapi misalnya nggak mau repot-repot menampung, memperhatikan dengan jangka waktu yang cukup lama, di bypass saja. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya ini udah kita lakukan Pak Taufik. Bentar ya. Tiga-tiganya itu apa tadi? Radiator, selang-selang, heater. Itu sudah dipastikan dalam kondisi baik. Sementara dia masih ada gelembung-gelembungnya udara, maka dia yang terjadi adalah kompresi bocor atau gasket silinder headnya jebol. Kalau gasket silinder headnya jebol atau ininya ngolet, silinder headnya ngolet karena pemuaiannya nggak merata, itu juga bisa mengakibatkan gelembung-gelembung di sini Pak, di area reservoir. Teman-teman bisa ngeceknya dengan cara menghidupkan mesin. Hidupkan mesin ketika mesin sedang panas-panasnya, senterin aja di daerah sini. Nah, nanti dari selang sini dia akan timbul gelembung seperti itu. Ya, seperti video yang kita lampirkan. Yang mengganti radiator itu dia mengalami merumpul. Yang berarti bahwasanya silinder headnya dari atau packingnya dari mobil ini dia sudah mengalami kebocoran kompresi. Udara tersebut didapat dari ruang silinder. Oke, baik. Nah, gelembung gitu. Itu Mas, kalau tadi heater yang kosong bocor dan dia ada aliran air, itu muncul gelembung juga? Muncul gelembung juga. Makanya dipastikan dulu apakah si heaternya ini bocor atau enggak. Karena kan gini Pak, kalau heaternya bocor, berarti kan dia kan ada pertukaran antara udara dengan air yang ada di dalam. Iya, benar. Nah, kalau airnya misalnya dia keluar, berarti udara. ada masuk udara. Kayak gitu. Jadi dia serempet-serempetan di pintu kebocoran. Kayak gitu. Nah, atau dengan cara yang kedua. Cara ini adalah ketika mesin sedang misalnya 80 derajat ya. Ini kita buka tutupnya. Tapi kondisi hidup, nggak boleh mati. Nah, kalau kondisi hidup kan dia kan ini apa namanya sirkulasi ya airnya. Nah, ketika dia sirkulasi dia meluntup-meluntup. Atau mungkin kalau misalnya water control valve dan juga termostatnya itu tadi dia sedang tidak terpasang, maka kita bisa langsung membuka ini ketika mesin dingin. Mesin dingin dibuka kemudian di starter yang sering kita ini berikan informasi bahwasanya dia bisa muncrat. Nah, muncrat itu ketinggian airnya kalau lebih dari 2 cm saja itu sebenarnya udah cukup menandakan bahwasanya kompresi bocor. Kayak gitu Pak. Nah, itu yang diantara penyebab-penyebab kenapa kok airnya kok entek, airnya kok berkurang. Nah, kayak gitu. Tapi yang paling sering Mas, dari 3 dan plus 1 tadi, jadi 4 ya? Ya. Itu yang paling sering itu yang nomor berapa? Radiatornya, nomor pertama. Radiator jadi yang pertama. Pertama itu pasti radiatornya dulu Pak. Radiator itu bisa jadi karena dia keropos, atau bisa jadi karena dia buntu. Jadi gini, radiator itu kan kalau misalnya sirkulasi, ini saya anggap ini radiator. Bu, ini radiator Pak. Itu radiator tuh. Sini Pak. Kawan-kawan, ini kita buka ya. Kita punya radiator di sini. Nah, ini saya anggap ini adalah radiator. Ini adalah item yang paling sering mengakibatkan dia apa namanya? Overheat. Overheat, bocor. Nah,
Kalau radiator ini dia tidak terpantau Pak Taufik, ini adalah yang masuk ke mesin. Ya. Ini masuk ke mesin, yang ini adalah dari mesin. Jadi ketika ini adalah jalur-jalurnya. Jalur-jalurnya, ketika dia di jalurnya ini ada buntu, misalnya buntu segini, kita anggap aja buntu ya. Buntu. Atau mungkin buntu semuanya. Ya. Buntu semua. Buntu semuanya karena kerak ya. Ya. Nah, akhirnya apa? Panas dari mesin, ini kan bisa masuk ke sini, Benar. tapi nggak bisa keluar karena buntu. Ya. Akhirnya tekanannya di sini panas besar. Betul. Kalau tekanannya di sini panas besar, di sini pasti keringetan. Ada yang kalah. Ya, ini kan plastik. Ya. Ini rata-rata plastik. Nah, kalau sebagian yang udah diganti sama metal, aluminium atau kuningan, nah, itu dia mengakibatkan ininya aman, tapi yang kalah Sambungan. mesinnya. Oh, oke. Nah, kenapa ini didesain plastik? Plastik. Supaya apa? Kalau dia terjadi kebuntuan, yang kalah ini Pak, Bukan mesin. bukan mesin. Oke. Yang kalah ini dulu. Jadi dia bisa ketahuan. Oh, ternyata kok ini ada rembesan. Kok ini ada rembesan? Atau mungkin karena dia ini tadi buntu Pak, yang seperti saya bilang Pak. Dia air tersebut yang harusnya dia sirkulasi, dia justru mendorong tutup radiator. Tutup radiatornya terdorong, ini yang masuk ke reservoir. Jadi banjir. Nah, reservoirnya jadi banjir. Dan tumpah. Dan tumpah dan airnya berkurang. Oh, kawan. Ya, paham ya? Jadi ketika dia keluar terus masuk ke reservoir, ketika dia sampai tumpah, terus di sini terjadi kevakuman dan belum ada kebocoran di packing head, itu air akan kembali Pak. Air akan kembali. Tapi kalau dia di sini ada kebocoran, dia ketika panas mungkin nggak semuanya keluar dari sini karena masih sedikit agak rapat. Yang keluar kan masih ke sini, ke reservoir tank. Nah, ketika dia terjadi kevakuman, di sini kan ada lubang, Pak. Benar. Udara masuk. Yang sini nggak terjadi kevakuman, ini nggak nyedot. Akhirnya si reservoir tank kok tambah banyak airnya, tapi di isinya sini kosong. Ya, ini yang menjadi terkecoh. Makanya ketika kita ingin starter mobil, ada baiknya kita cek dulu. Ini ada kebocoran nggak? Kalau ada kebocoran, buka, wajib. Jangan diabaikan. Kalau ada kebocoran sementara di reservoir penuh, biarin, abaikan dulu. Kita harus buka ini. Kebanyakan terkecohnya gitu, Pak. Di sini ada kebocoran tapi nggak dilihat karena reservoirnya penuh. Nah, penuh. Perasaan isinya itu penuh. Perasaan isinya penuh. Padahal di sini kosong. Karena apa? Kenapa kosong? Karena ketika dia terjadi kevakuman, yang harusnya ini nyedot dari reservoir tank, karena di sini ada kebocoran, dia angin yang masuk, kesedot. Kan nggak jadi vakum. Iya, benar. Nah, nggak jadi vakum, kayak gitu Pak Taufik. Nah, itu yang mengakibatkan dia kecolongan, overheat, akhirnya kok indikatornya nyala padahal reservoir penuh. Iya. Nah, yang terjadi adalah di sini kosong sampai ke water jacket yang ada di mesin. Akhirnya pemuaian nggak merata, melengkung silinder headnya. Ketika dia diisi air, airnya masuk ke silinder head. Airnya masuk ke ruang bakar. Nah, tapi saya pernah Mas mendengarkan cerita-cerita itu bahwa kenapa sih ini yang zaman dulu adalah besi atau aluminium atau ini apa? Kuningan. Kenapa harus berubah jadi plastik? Kan cepat rusak. Nah, itu. Ternyata ngamanin silinder headnya tadi. Sebenarnya juga buat ngecek visualnya juga. Ketika ada baiknya kalau kita parkir mobil jangan langsung parkir mobil, sesekali lah kita buka kap mesin, cek di sini ada kebocoran enggak. Kalau misalnya ada kebocoran, matikan mesin, keesokan paginya ketika mesin dingin dibuka. Kalau dibuka dia kosong, diisi sampai dia penuh, bawa ke bengkel spesialis radiator. Berapa kilometer Mas kita masih bisa mengandalkan mesin untuk hidup kalau ini pas dibuka pagi kosong? Nggak bisa karena gini Pak, mobil berhenti saja RPM bisa sampai 1000-an. Atau mungkin 750 lah. 750 itu kan sirkulasi ya. Iya, benar. Itu kan sirkulasi. Nah, kita nggak bisa memastikan berapa kilometernya. Yang penting kalau sudah ini kejadian bocor, wajib dibuka, kemudian diisi, setelah penuh, segera bawa ke bengkel radiator. Dalam perjalanan, kita merasa itu berkurang banyak. Ya. Bagaimana cara mengisinya? Nah, ketika sudah ketahuan bocor, Pak, kita buka sini nggak masalah. Kenapa? Karena ada kebocoran. Air tidak vakum, Ya, air nggak mungkin muncrat yang seperti dia nggak ada kebocoran. Benar. Dan kan itu kan posisinya buka kan kondisi hidup. Makanya gini, kenapa customer yang datang ke kita ya, dia bilang gini, Mas,
tapi tak buka di sini nggak apa-apa tuh Mas. Gitu maksudnya tak isi dia nggak muncrat karena apa? Karena udah bocor. Kalau misal dia nggak bocor buka, wah itu bisa nyemprot ke atas Pak. Karena bertekanan tinggi. Kan kalau dia bocor kan tekanannya menjadi kurang, kempes. Iya. Jadi kempes dan itu bisa dibuka sambil diisi, kemudian jalan lagi sambil melihat temperatur. Sampai ketemu bengkel ya. Sampai ketemu bengkel. Kayak gitu. Nah, kalau udah ketemu bengkel rel kereta api. Kereta lewat. Kalau udah ketemu bengkel, kemudian di tes pressure, pasti nanti akan ketahuan. Ini kayak gini nih, dia kan ada kebocoran Pak. Ini kan ada bekas-bekasnya. Ya? Nah, ini muncul. Ini juga nih sampai bawah karena apa? Karena ini kan area sini aman ya. Tapi area sini tok. Nah, kemungkinan besar dia bocornya di sini. Dari atas ya? Nah, apalagi kalau kayak gini nih. Ini kita bisa ngelihat di titik area sini tok. Dia bocor. Nah, kemungkinan di area sini ini ada yang bocor halus. Kan hijau kan sampai sini nih. Kayak gitu. Baik, sobat HP dia, sudah kita dapat jawaban. Yang paling sering menimbulkan kebocoran Pasti pertama kalinya adalah radiator. Yang sering ya, yang paling sering. Nah, oleh karena itu diwanti-wanti atau diingatkan kembali sebelum berangkat parkir lama ya. Ya, Buka kap mesin. buka kap mesin, kemudian kalau mesin dingin boleh dibuka tutup radiatornya, diintip. Kalau misalnya dia penuh, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia kurang, diisi. Ya. Diisi bisa menggunakan coolant atau air mineral yang ini ya, bisa langsung diminum ya. Atau mungkin air biasa juga nggak apa-apa. Yang penting di sana masih ada kadar coolant-nya. Atau mungkin kalau nggak ada coolant-nya, diisi air biasa aja. Itu Kan sampai hanya sementara saja ya. Sampai penuh, kemudian ditutup kembali. Nah nanti sebelum misalnya ini dipakai nih aman-aman aja, temperaturnya nggak naik. Sebelum parkir di rumah buka dulu kap mesinnya. Atau mungkin ketika dalam perjalanan buka kap mesinnya, dicek ada bocor nggak. Kalau ada bocor udah pasti harus dilakukan tindakan ganti radiator atau repair. Baik, satu pesan lagi tadi yang saya tangkap dari Mas Hardi, jangan terkecoh. Iya, jangan melihat tampungan ya. Tampungan penuh. Tampungan reservoir penuh. Penuh kok. Gitu kan? Nah, kan kita kan kadang-kadang terkecoh sama ini nih. Nah, sehat. Gitu ya. Tapi dia nggak memperhatikan di sini ada kebocoran. Nah, kalau di sini ada kebocoran, saya ulangin lagi, air tersebut bisa masuk ke sana karena lubang ini dengan lubang kebocoran tentu besarnya lubang ini Pak. Betul. Sampai ke sana. Tapi ketika dia terjadi penyusutan air itu kan dia kan terjadi kevakuman. Kevakuman itu dia bisa ngambil langsung dari sini. Karena pusatnya bisa lebih dekat ke sini Pak. Lebih dekat ke sini. Akhirnya yang kesedot bukan air reservoir tapi udara. Udara dari luar kesedot sehingga kevakuman tersebut hilang, akhirnya nggak mampu menyedot. Kayak gitu. Bisa jadi di sana malah bertambah. Baik. Ya kayak gitu Pak Taufik, semoga video dari kami ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.